Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami perwakilan dari kelas C 2022 akan menjelaskan dan memaparkan hasil media digital yang kami buat dengan mengambil mata pelajaran IPAS kelas 4 semester 1 bab 3 dengan materi gaya di sekitar kita dengan topik macam-macam gaya. Nah, kemudian di media interaktif pembelajaran yang kami buat, pada tampilan pertama ada kata start untuk memulai semua kegiatan yang akan dimulai. Kita klik kata start, kemudian muncul menu utama di mana terdapat 4 menu, yaitu informasi, materi, video belajar, dan juga game. Kita klik pada informasi. Pada menu informasi terdapat tampilan petunjuk penggunaan, kemudian bisa di next, yaitu ada fungsi tombol navigasi ya, di mana setiap poin dapat diklik untuk mengetahui penjelasan dari setiap tombol. Kemudian bisa diklik next. Nah, kata start ini akan memulai semua kegiatan dan lain-lainnya. Nah, kemudian terdapat tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru untuk menyampaikan kepada peserta didik apa tujuan pembelajaran pada materi yang akan disampaikan. Nah, kemudian terdapat topik dan juga sasaran pembelajaran. Kemudian bisa di next. Kemudian terdapat referensi media digital yang kami gunakan untuk membuat media interaktif pembelajaran seperti Canva dan lain-lain sebagainya. Kemudian bisa mengeklik tombol home atau beranda untuk kembali ke menu utama. Kemudian kita beralih ke menu materi. Nah, pada menu materi pada tampilan pertama akan terdapat judul dan topik yang akan kita sampaikan, yang akan guru sampaikan pada pembelajaran. Kemudian bisa di next, terdapat pendahuluan materi dan juga penjelasan materi yang akan disampaikan. Nah, pada tampilan selanjutnya yaitu ada pengertian dari apa itu gaya. Kemudian di next, terdapat sifat-sifat gaya yang dimana di setiap poin-poinnya bisa diklik. Seperti contoh yang pertama yaitu gaya dapat mengubah bentuk, yaitu ada pengertian, contoh, dan juga manfaat. Nah, kemudian terdapat macam-macam gaya. Sama juga dengan sebelumnya, setiap dari macam-macam gaya ini juga bisa diklik untuk penjelasan lebih detailnya. Seperti contoh, dapat mengeklik gaya magnet. Nah, di sini terdapat pengertian apa itu gaya magnet, kemudian contoh dari gaya magnet, dan juga manfaat gaya magnet. Kemudian klik tombol panah kanan atas. Nah, jika sudah membaca semua, bisa mengeklik tombol home untuk kembali ke menu utama. Kemudian yang ketiga ada menu video pembelajaran. Kita klik. Terdapat pertama petunjuk penggunaan. Kembali video belajar. Nah, di halaman pertama kita klik gaya di sekitar kita. Nah, dalam menu video pembelajaran ada 5 menu. Yang pertama gaya otot, sebagai contoh kita klik. Nah, di dalam menu yang kedua ada animasi pertama, yaitu animasi yang kita buat sendiri, animasi V1, kita klik. Nah, kalau sudah melihat kita pencet tombol kembali. Yang kedua ada animasi V2, yaitu referensi dari gaya tersebut. Contohnya ini biasanya diambil dari YouTube untuk memperkuat materi-materi tersebut. Kemudian kalau sudah, klik tombol kembali lagi. Jika sudah melihat semuanya, kita bisa klik tombol kembali, kemudian tombol home untuk ke menu utama. Nah, selanjutnya di bagian terakhir kita langsung ke game. Pada tampilan pertama, pada game ini kita akan
sebelum memulai game kita harus mengklik tombol start. Tombol start ini digunakan untuk memulai game yang kita buat. Nah, pada bagian selanjutnya ada dua pilihan yang harus dipilih siswa. Yang pertama ada quiz pertama, fact or hoax. Yang kedua ada pilihan ganda. Kita klik bagian tengah, fact or hoax. Sebelum kita mulai ke game, ada aturan permainan yang harus dipahami sebelum kita menggunakannya. Kita tombol next. Sebelum mulai game, kita akan mengklik tombol siap, lalu mulai. Nah, pada game pertama ini kita menggunakan pernyataan di mana siswa harus mengingat materi yang sudah dibaca, dan jika sudah, pernyataan ini facts yang berarti benar atau hoax yang berarti salah. Jadi siswa harus lebih teliti untuk membaca setiap pernyataan. Contohnya jika ini benar, facts. Jika jawaban benar, ini akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, soal selanjutnya, jika siswa salah menjawab, akan ada tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya pada kedua, pilihan ganda. Sama seperti permainan sebelumnya, ada aturan permainan sebelum kita menggunakan permainan tersebut atau mencobanya. Yang kedua ada tombol siap, terus mulai, kita mulai. Sama seperti permainan sebelumnya, jika benar ada tampilan seperti ini. Jika sudah mengisi atau menjawab, kita bisa mengklik tombol panah di pojok kanan atas. Jika salah, kita ada tampilan seperti ini. Seperti itu media yang kami buat selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat kelebihan dan juga kekurangan dari media interaktif pembelajaran yang kami buat, yaitu yang pertama kelebihannya pada media ini dapat membuat peserta didik lebih mudah memahami materi, kemudian dapat membuat peserta didik juga tidak jenuh dan tidak bosan karena tampilan media interaktif pembelajaran yang kami buat itu menarik dan juga berwarna. Kemudian kekurangan dari media interaktif yang kami buat, tidak terdapat penskoran dari setiap game yang kami buat. Saya tambahin lagi, ada kekurangan yang ada di MIM kami pada games. Kan di setiap games, di game sebelumnya kan satu soal itu ada waktunya ya. Tapi di kami tidak bisa membuatnya karena itu terhalang waktu yang sangat singkat untuk membuatnya. Baik, sekian penjelasan mengenai media interaktif pembelajaran yang kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.